Ya, izin saya record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu semua. Izin saya buka dulu file saya. Sudah terlihat ya, Ibu ya? Ya. Baik, Ya, sudah, Pak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, ini sidang ketiga, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Dan sidang ketiga ini saya sudah melakukan cukup banyak perbaikan, Bapak Ibu semua. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu mungkin. Untuk memulai saya akan coba ke pendahuluan. Ini juga merupakan bagian yang sebenarnya sudah cukup banyak saya ubah dulu juga, Bu Rina, berdasarkan petunjuk Bu Rina, lalu juga Pak Prima dan Prof. Wilia. Dari mulai sidang pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya sudah beda-beda, Bu. Ini mudah-mudahan yang paling mendekati karena saya sudah beralih persepsi saya tidak terlalu banyak mencari penelitian core values yang di ASN atau di pemerintahan, Bu. Jadi lebih langsung ke core values secara umum. Di sini saya sampaikan core values itu dimensi utama yang membentuk budaya dalam suatu organisasi dan juga menjadi prinsip dasar dan penting dalam organisasi serta meningkatkan efisiensi dan kinerja dari karyawan. Lalu saya angkat juga, ini satu lagi yang saya perbanyak, Bu, ini rujukan dari luar ya, Bu ya, khususnya terkait core values ini. Lalu karyawan yang mengerti dan menerapkan core values cenderung lebih termotivasi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan organisasi dan memberikan hasil kerja terbaik. Sehingga motivasi dan komitmen itu kalau terlihat lebih jauh di artikel mungkin memiliki keterikatan dengan kinerja karena pengaruh positif yang ditimbulkannya dalam pencapaian target baik pada tataran individu atau organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh core values ASN terhadap kinerja, core values terhadap komitmen, motivasi terhadap kinerja, motivasi terhadap komitmen, lalu core values terhadap kinerja melalui komitmen sebagai intervening, dan motivasi terhadap kinerja melalui pengaruh dari komitmen. Nah, ini research gap-nya juga saya coba pertajam lagi, Ibu, Bapak. Jadi penelitian terdahulu yang saya temukan belum ada yang menilai atau menganalisis core values bersama dengan variabel motivasi, komitmen kerja, dan kinerja karyawan. Di artikel juga saya sudah sampaikan ada beberapa penelitian core values juga Kak, yang mengaitkannya itu juga dengan kinerja organisasi, tapi tidak langsung dengan kinerja karyawan. Lalu umumnya juga variabel-variabel penelitian terkait core values dan motivasi, komitmen, dan kinerja itu juga banyak dilakukan di swasta ya, bukan di pemerintahan. Secara khusus ketika kita beranjak ke core values berakhlak, karena ini juga masih relatif baru dimulai di 2021, saya coba memakai pengukuran yang didasarkan pada surat edaran Permenpan. Dan itu juga belum banyak dipakai pengukuran menggunakan core values berakhlak. Dan kalau untuk penelitian-penelitian lokal, Bu, ya, Bapak Ibu, yang saya cari, yang saya lihat itu core values itu lebih ke literatur review sih, Bu, dan melihat dampaknya terhadap terhadap pelayanan publik karena kan indikator utama dari ASN itu kan pelayanan publik. Terus selanjutnya ini tinjauan pustaka, itu juga saya perubahannya Bapak Ibu dari yang naskah tesis sebelumnya saya sudah hilangkan budaya organisasi karena memang itu membingungkan ya, padahal saya itu tidak mau membahas variabel budaya organisasi. Jadi saya kerucutkan lagi ke core values dan saya tambahkan rujukan-rujukan dari luar seperti ini dari Weldon et al. Ini core value dalam organisasi adalah prinsip fundamental yang membentuk esensi budaya dan identitas. Lalu core values juga berperan sebagai panduan etika yang mendalam, memberikan landasan bagi perilaku dan keputusan semua organisasi. Dan ini sudah sama core values berakhlak ini kaitannya dengan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, dia menjadi nilai universal untuk semua kementerian dan lembaga. Ini terkait kinerja juga mayoritas masih sama, komitmen. Komitmen saya menambahkan ini dari Servas dan Ching 2023, komitmen kerja itu melibatkan keterlibatan, dedikasi, dan kesetiaan terhadap nilai dan tujuan organisasi. Jadi di sini juga terlihat
sedikit korelasinya komitmen itu memiliki signifikansi kepada nilai dan pencapaian tujuan organisasi. Lalu hipotesa ini juga salah satu yang berubah. Terima kasih Pak Prima kemarin sudah menyampaikan agar H5 itu dipecah. Jadi H1 sampai H4 masih sama, cuma untuk H5 saya pecah pengaruh positif core values terhadap kinerja melalui komitmen diri sebagai intervening, dan H6-nya pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja melalui komitmen diri sebagai intervening. Lalu untuk skema atau model penelitian juga saya mengubah sedikit karena ini hanya di peletakan dari H5-nya. Kalau sebelumnya saya letakkan di panah antar komitmen kerja ke kinerja, tapi ya setelah baca-baca dan diskusi dengan teman-teman ternyata memang karena dia memoderasi atau intervening, dia adanya saya taruh di atas komitmen kerja. Metode penelitian masih sama, cuma ini yang saya perbaiki lagi atas arahan Pak Prima dan Bu Rina juga untuk jadi saya mengambil lagi data Bapak Ibu. Saya memperbaiki pertanyaan-pertanyaan, jadi saya mencari rujukan-rujukan lagi untuk pengukurannya itu. Jadi kalau kalau untuk pengukuran variable core values masih sama, itu dasarnya SMN-PAN, itu ada 7 pertanyaan itu. Lalu variabel motivasi kerja saya mengadopsi penelitian Gardner et al., Rianto et al., dan itu ada 10 pertanyaan. Jadi itu ada entry-nya, ada entry tabelnya. Lalu variabel kinerja mengadopsi penelitian Celiskan Koroglu, variabel dan komitmen kerja mengadopsi penelitian Serva Sensing. Jadi ini lebih lengkap lagi ada di hubungan antar variabel. Populasi dan sampel masih sama, 150 orang responden, PNS golongan 3, lulusan S1 hingga S3. Ini potret dari sampelnya, dominannya laki-laki di 52%, golongan 3 dia mendominasi. Unit kerja dari Direktorat Burdikdas, itu tempat saya saat ini berkarya, lalu usia 41 tahun ke atas, dan pendidikan mayoritas S1. Ini untuk hasilnya saya sudah melakukan uji discriminant validity, lalu dan juga uji reliabilitas. Jadi bisa dilihat eh, nilai AVE-nya ini sudah ideal semua di atas 0,05. Lalu nilai untuk koefisien alfa omega-nya itu mendekati 1000, menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi, dan juga semua konstruk dan totalitas instrumen reliabilitas cukup tinggi, umum di atas 0,75. Ini kuncinya di finalnya di sini terkait tabel uji hipotesis. Ini saya sudah sesuai arahan, saya pecah lagi, saya lihat satu persatu hubungannya untuk masing-masing hipotesis ini, dan lagi-lagi saya menemukan ada 2 data tidak mendukung atau hipotesis itu tidak terbukti. Dan ini cukup menarik, kedua-duanya yang terkait motivasi, Bapak Ibu. Jadi kalau core value terhadap kinerja itu sudah datanya mendukung hipotesis karena koefisien jalurnya juga eh, sudah ideal. Nah, cuma untuk yang motivasi kerja terhadap kinerja itu datanya tidak mendukung hipotesis, dan juga yang motivasi terhadap komitmen itu juga tidak mendukung hipotesis. Kesimpulan, core values ASN memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Nah, ini motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Lalu core values ASN berakhlak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Motivasi kerja tidak memiliki pengaruh signifikan. Core values ASN berakhlak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui komitmen kerja sebagai interveningnya, dan motivasi kerja juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja melalui komitmen. Jadi semayoritas itu sejalan dengan penelitian sebelumnya, kecuali memang yang terkait motivasi tadi. Karena di hubungan antar variabel semua kan sudah jelas, dan bahkan mungkin pemahaman umum kita semua menyatakan bahwa motivasi itu, orang yang dengan motivasi tinggi akan kinerjanya tentu pasti akan baik, dan orang yang motivasi tinggi tentu akan lebih berkomitmen, atau tidak mau pindah dari tempat kerjanya dan lain sebagainya.
Implikasinya ya tentu dari hasil-hasil ini jika core values ditingkatkan, internalisasinya maka kinerja dan komitmen pun akan meningkat. Dan lalu saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa implementasi core values lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja dan komitmen pegawai dibandingkan dengan motivasi kerja. Ini implikasi manajerial core values berakhlak perlu senantiasa didorong oleh pimpinan di satuan kerja, di antaranya mungkin melalui program-program pelatihan dan pengembangan. Lalu strategi mana? Ini kaitannya dengan temuan bahwa motivasi itu ternyata di konteks penelitian ini tidak mendukung kinerja. Mungkin bentuk-bentuk motivasinya itu yang perlu perlu dilihat. Gitu. Karena saya juga membaca ada satu penelitian bahwa eh, seseorang yang di apa motivasinya itu berupa yang dijanjikan bonus tinggi misalkan dalam hal finance itu belum tentu ternyata kinerjanya lebih baik dibandingkan orang yang tidak dijanjikan bonus yang tinggi atau dijanjikan diberikan motivasi-motivasi yang apa yang tidak terlalu tinggi atau yang tidak terlalu berlebihan seperti itu. Lalu implikasi berikutnya, optimalisasi peran komitmen karyawan sebagai permediasi antara core values berakhlak, motivasi dan kinerja perlu menjadi fokus strategi manajemen. Kalau keterbatasan dalam konteks penelitian ini akan karena memakai kuesioner, jadi mungkin tidak terlalu mendalam. Tentu pasti ada saja mispersepsi, mispersepsi atau atau perbedaan pemahaman dari karyawan sehingga memang perlu diperdalam dengan wawancara. Nah, selain itu karena ini konteksnya kami di pemerintahan itu sangat rentan sekali dengan perubahan kebijakan sebenarnya. Jadi ini faktor-faktor seperti ini yang belum 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 masuk ke dalam pertimbangan dalam dalam penelitian atau dalam analisis ini. Lalu ini uji plagiasi di angka di Turnitin-nya di angka 19% untuk tesisnya batang tubuh tesisnya. Lalu untuk jurnal saya masukkan ke Ekonomika itu punya Win Raden Inten dan itu sih sudah Sinta 2. Ini buktinya sudah masuk dan pada pada saat ini masih menunggu respon terkait mungkin terkait perbaikan dan sebagainya. Ini juga ada buktinya via email tapi memang ini tidak ada dalam bentuk LOA jadi hanya bentuk respon email saja. Ini apa di Sintanya di web Sinta bisa dilihat dia ada di S2 apa Sinta 2 akreditasi ini. Gitu. Mungkin itu sekian dari saya Bapak Ibu terkait perubahan saya ingin menunjukkan khususnya di oh ya ini artikelnya yang saya submit. Yang sudah disubmit ke Ekonomika. Lalu terkait perubahan di artikel ini untuk pendahuluan Bapak Ibu ini sudah mudah-mudahan sih sudah mendekati ideal atau mendekati dengan konsep yang kemarin disampaikan oleh Ibu Rina. Untuk abstrak juga saya sudah melakukan perubahan, Ibu sudah saya singkat dan sudah saya masukkan kata kunci dan di sini juga sudah ada kemarin itu unsurnya belum terpenuhi semua. Tujuan lalu cara apa metode penelitian dan implikasinya belum masuk temuannya kesimpulannya belum masuk di kemarin untuk versi yang kemarin. Ini sudah saya perbaiki juga. Nah, ini Ibu, jadi untuk di pendahuluan saya mulai bicara dengan core values. Sebelumnya, untuk versi sebelumnya saya masih banyak bicara terkait budaya kerjanya, lalu juga masih terlalu banyak bicara langsung ke core values ASN. Sedangkan pada saat itu permintaannya adalah
Kita yang bicara yang general dulu, lalu dilihat ini. Kalau saya mau lihat core values-nya di ASN itu bisa enggak? Atau hasilnya seperti apa? Jadi memang terkait core values memang saya banyak tambahkan rujukan-rujukan dari luar. Lalu setelah membahas core values, para core values saya bahas kaitannya dengan kinerja, lalu motivasi, dan ini beberapa penelitian sebelumnya juga saya cari lagi penelitian-penelitian core values tentang yang berasal dari luar, bukan cuma dari Indonesia. Nah ini jadi banyak penelitian terakhir sudah banyak yang membahas core values, namun belum ada yang menganalisis keterkaitan variabel dalam motivasi kombinasi dan ini kinerja karyawan. Lalu juga ini juga tinjauan pustaka saya lebih kerucutkan, saya lebih persingkat lagi. Saya sudah hilangkan pembahasan terkait budaya organisasi di sini. Dan ini juga Ibu Rina, Pak Prima, sesuai arahan Bapak Ibu, ini saya juga saya perbanyak penelitian-penelitian yang dari luar untuk melihat secara awal hubungannya antara core values dengan kinerja, lalu motivasi terhadap kinerja, core values dengan komitmen, motivasi terhadap komitmen, ini hal limanya core values terhadap kinerja melalui komitmen, ini motivasi terhadap kinerja melalui komitmen kerja. Ini tadi model yang berubah. Nah, itu saya ingin tunjukkan yang perubahan terbesar. Pak Prima kemarin banyak Bapak bahas bahwa memang banyak pertanyaan. Bukan nggak nyambung ya, tapi dasarnya saya dari mana ngambilnya, Pak. Nah, ini untuk nah ini definisi operasional. Kalau ini sudah jelas, ini sudah ada di surat edarannya, Pak. Ini. Nah, ini motivasinya. Jadi sekarang saya ngambilnya hampir semua saya ambil dari luar, Pak. Saya jadi very much. Saya sangat menikmati pekerjaan. Motivasi ini yang kinerja. Kalau yang bedanya Pak, kalau untuk yang sebelumnya, untuk kuesioner saya yang sebelumnya, saya banyak hampir 13 pertanyaan di terkait core value ASN berakhlak. Sekarang sudah untuk sekarang core values itu 7, motivasi kalau nggak salah 10, kinerjanya 6, komitmen 7. Ini perubahan mendasarnya sih itu. Ini paketnya. Jadi izin saya sudah meringkas Bu Rina eh, catatan hasil sidang kedua kemarin dan saya sudah semaksimal mungkin saya sudah perbaiki berbagai item-item atau poin-poin di perubahan ini. Jadi ini saya nggak menghubungkan core values ASN, nggak langsung bicara hubungan core values ASN dengan ASN berhalaknya dengan kinerja, tapi saya cari yang core values secara umum di perusahaan asing atau di perusahaan swasta, biar nanti kita bisa ada bedanya. Kemarin saya catatkan menurut Ibu, kalau sudah banyak penelitian terkait core values ASN berhalak ya, ngapain lagi saya ambilkan seperti itu, Ibu. Jadi saya sudah ambil referensi-referensi dari luar. Ini insya Allah sudah sudah saya perbaiki Bu, mudah-mudahan sudah mendekati sesuai dengan yang Bapak Ibu rekomendasikan. Itu. Mungkin sementara itu Ibu Rina, Pak Prima, dan Prof. Lia yang bisa saya sampaikan. Mohon Ya, terima kasih Pak Yozi. Saya apresiasi ya, maksudnya
usaha untuk melakukan perbaikannya betul-betul dilakukan dan naskah tesisnya juga sangat jauh dari sejak sidang Siap. 1, sidang 2 ke sidang yang ketiga, progres dan perbaikannya terlihat gitu ya, sangat berbeda dan sangat jauh. Jadi kalau saya secara pribadi mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Yozi sampai ke tahap ini. Namun boleh di-share lagi Pak untuk naskah tesisnya Pak Yozi. Ya, Bu. Sebetulnya yang core values-nya berakhlak itu di Kemdikbud aja atau di Di semua kementerian lain? kementerian, Bu, saya ada menyampaikan sih Uh, ini uh-huh. diadopsi eh, di abstrak apa yang saya sampaikan. Jadi semua kementerian di Iya, Indonesia saat ini core iya. values-nya tuh Pemda juga, Ibu. berakhlak. Siap, Ibu. Oke. Jadi kalau berakhlak ini sejak kapan ya Pak Yosi ya? 2021, Bu, di launching. Ini Oh, kalau di di launchingnya iya 2021. Kak, Oke, dan ini, nggak Bu, ada jangka waktunya ya. Jadi tidak memulainya ada. memang di 2021. Nah, Iya, ada nggak sih Pak perubahan? Kan Pak Yozi sejak sebelum 2021 dengan core values yang lama dan core values yang baru kan sudah di sana ya. ya, Maksudnya kan merasakan adanya perbedaan, begitu ya Pak Yozi ya. ya, Ada nggak perbedaannya kalau menurut Pak Yozi? Kan ini udah 2 tahun lebih lah gitu ya. dilakukan, mungkin hampir 3 tahun. Apakah sudah ada gitu ya perbedaan terkait dengan variabel yang di sebelah kanan sejak adanya di launchingnya core values berakhlak ini Pak Yosi? Jadi, Bu, memang itu tadi memang awalnya semangat awalnya karena setiap kementerian berbeda ya, Bu, ya. Bahkan di Kemendikbud sendiri sebelumnya itu ada 7 nilai budaya. Eh, tujuh ta- 7 nilai, ya 7 nilai budaya. Tapi sebenarnya intinya konsepnya hampir sama saja, Bu, dengan si berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang jika disingkat itu membentuk ASN berakhlak. Itu hampir perubahannya sih karena memang sekarang lebih banyak apa ya, Bu, ya di drill terus ya di apa istilahnya di internalisasi terus semua eh, bahkan ada yang program yang kayak pembacaan atau di apa materi terkait itu selalu dipasang di banner, lalu setiap pagi waktu itu sih sempat ketika baru launching itu selalu kayak diputar itu, Bu, di media-media yang di internal di kantor seperti itu. Tuh. Jadi kalau perbedaannya kan variabel yang di kanan apa tuh Pak? Motivasi dan kinerja ya, betul ya Pak? Iya. Nah, terhadap motivasi, terhadap Oh ya, kinerja itu ada, izin, ada Bu. perbedaan nggak sejak Iya, di launchingnya begitu izin, Bu. Pak? Iya. Menambahkan poin utamanya itu adalah sekarang si berakhlak ini kan di incorporated ke si SKP-nya PNS ya, Bu, ya. Jadi sekarang penilaiannya itu mencakup apakah dia sudah berorientasi pelayanan, sudah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif dan sebagainya. Itu jadi lebih lebih perubahannya sih lebih lebih ke situ. Jadi memang lebih terdorong untuk merubah si pegawainya ya, untuk merubah diri, dan pimpinan juga ketika menilai SKP ya itu kan indikatornya menggunakan si berakhlaknya itu, Ibu. Jadi asumsinya terkait terkait kinerjanya, terkait motivasinya juga seharusnya Tapi cocok ikut. nggak sih Pak untuk semua level menurut eh, Bapak? Kalau menurut saya Kan pribadi, kadang-kadang ini, ya, kalau KPI itu kan sebetulnya tergantung levelnya dan tergantung dia ada di bagian apa kan, karena kan betul, Bu. kadang-kadang Iya, nggak kalau bisa ya iya. setiap target itu dinilai sama gitu. Kalau menurut Pak Yosi gimana? Iya. Ya, jadi memang tidak bisa sama, Bu, karena pemahaman ini juga berbeda-beda, Bu. Makanya juga ketika saya diskusi dengan Prof. Lia waktu pemilihan, karena kan awalnya ketika mencari responden kan saya cepat bingung ya, Bu, ya, karena dengan populasinya sebenarnya kan tidak terlalu banyak kalau di Dirjen KTK. Waktu itu saya sempat memasukkan juga teman-teman yang non PNS, bahkan
mulai dari D3, tapi kemarin diskusi kan menurut beliau ya itu kan nanti pemahamannya beda-beda. Jadi kamu ambil yang dianggap ini aja, yang dianggap lebih mudah mencerna atau lebih mudah memahami berakhlak itu apa, dan mudah-mudahan lebih mudah lagi mengamalkan ya atau melaksanakannya seperti itu. Memang pasti akan berbeda itu. Dan kalau kaitannya ini dipakai di SKP, semua SKP itu kan semua dipakai untuk golongan 1 sampai golongan 4 ya Bu ya. Memang tapi kan nanti itu oleh oleh pimpinan itu juga indikatornya memang kan beda-beda Bu. Apa sih istilahnya? Indikator kinerjanya kan memang memang beda-beda menyesuaikan golongan dan menyesuaikan pangkat seperti itu Bu. Oke, apakah yang tadi Pak Yozi jelaskan itu dimasukkan ke dalam diskusi atau enggak, Pak? Itu Kalau belum belum Bu. kayaknya harus ada Belum itu. dimasukkan. Iya, Iya. sebaiknya sih itu ada. Oke, itu aja kalau dari Jadi saya pemahaman ya Bu seperti ya. Mohon izin Ibu tadi. Bisa saya oh masukkan itu iya. ya. Yang saya masukkan Ibu. Ya, jadi saya mengucapkan selamat sudah sampai di tahap ini dan mengapresiasi juga usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Yozi bersama Prof. Lia sehingga eh, perubahannya terlihat gitu ya. Dan Bapak mungkin juga sebagai penulis merasakan ya, maksudnya merasakan Iya oh Bu. iya ternyata setelah sampai tahap ini tulisannya lebih enak dibaca, lebih Iya. terasa unsur riset dan Iya, akademisnya lebih gitu ilmiah, Bu. Terus terang, ya. setelah saya baca yang sebelumnya, memang ini kan working progress, tapi memang terus terang Ya, pribadi saya lihat betul, kok yang betul. kemarin memang berantakan, Bu. Khususnya memang Iya, di iya. pendahuluan yang harusnya mengantarkan kita, Ya, saya mau tulis apa. Itu sih, Bu. sebab terlihat sih Pak tulisan yang dirasakan pada saat menulis dengan yang mungkin oh ya sekedar memenuhi syarat administrasi aja gitu. Jadi saya Siap, rasa Bu. Pak Yosi termasuk yang tampaknya merevisi dengan apa ya kesadaran dan pemahaman bahwa oh iya kemarin tuh saya tuh emang kurang lah gitu. Tapi ya good job sih Pak. Terima kasih ya Masih, Bu. sudah sampai Hmm. di sini. Oke, silakan Pak Prima Izin, Bu. untuk melanjutkan. Izin, Ibu. Ya, Mohon maaf, Bu ya, Berina. Berarti tadi saya ya, tambahkan terkait itu tadi, Bu, ya, di diskusinya, Bu, ya. betul. Iya, itu Kayak aja. tadi yang tadi saya Oke. sampaikan, perbedaan pemahaman dan implementasi kali ya, Bu. Ya, Baik, itu. Terima kasih, Bu. oke. Makasih. Silakan Pak Prima untuk melanjutkan. Oke, baik terima kasih Bu Rina. Baik, selamat pagi Pak Yosi. Pagi, Pak. Memang. Ya, pertama betul ya, saya apresiasi banget nih Bapak revisinya cukup serius ya kalau kita lihat ya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, em, saya sebenarnya mau sedikit masukan buat Bapak aja nih. Ya, Maksudnya Pak. gini, kalau saya pikir ini lebih ke koreksi ya. Bapak kan ini mengolah data ulang, betul ya? Iya, Intinya Pak. ya, dari waktu seminar hasil ya, dari apa sidang Iya, 2 bukan ya. mengolah data, Pak. Ininya instrumen kan juga berubah, Pak. Itu pertanyaannya. Ah, Kecuali tapi pertanyaan, Bapak ngolah data ulang nggak ya? iya, Pak. Pasti. Ya, Iya, iya. bukan ngolah data ulang karena instrumennya berubah betul ya Pak? Iya, instrumennya kan saya ganti, Pak. Ah, betul betul. Nah, Karena kemarin memang em, nggak nyambung, nggak logika saya bikin bikin pertanyaannya gitu, Pak. Kayak oke, terbalik-balik sebenarnya. nah, Pak Yosi. Terus terang. Nah, waktu Bapak mengolah data ulang, Bapak mengikuti tahapan yang pertama nggak? Seperti waktu Bapak ngolah di awal dulu, Maksudnya, Pak? kayak uji validitas dulu, reliabilitas lagi gitu. Bapak ikuti nggak? Iya, Pak. Kan ada iya, di apa, di JSP-nya. Cuma memang ketika di sini, ketika di batang tubuhnya saya juga ngelihat teman-teman Pak. Saya lihat kok ini Hmm, singkat, akhirnya saya ngikutin gitu Pak. oke, Makanya saya hanya tampilkan tadi tabel uji rela apa uji reliabilitasnya saja itu. oke, Enggak, kalau betul. kemarin Karena kan saya semuanya saya masukin di atas, hanya ya, menampilkannya aja Pak. oke, betul betul. Karena begini, secara penulisan Bapak betul tadi Bu Lina sudah kasih komen ya bahwa ini sudah cukup bagus ya, sudah apa namanya, sudah setidaknya ketika kita baca itu, sudah bisa mudah dipahami, apa yang Bapak maksudkan juga sampaikan, penjelasan Bapak juga cukup bagus gitu ya. Sebenarnya udah oke. Nah, cuman saya itu tadi waktu baca agak tergelitik sama hasil penelitian Bapak. Karena Baik, Pak. begini, Bapak kalau saya lihat, saya baca,
Bapak sepertinya tidak mengulangi uji validitasnya. Maksudnya gini, Bapak melakukan uji validitas, oke, betul. Bapak di sini kan karena Bapak pakai Smart PLS ya, betul ya? Oh, pakai JSP, Pak. Oh, pakai SP, oke. Karena hasil Bapak itu waktu terutama saya pertamanya ngehnya karena saya baca di nilai ini ya, hipotesis ya. Itu ada yang sedikit tidak tepat gitu. Kita ambil contoh nih Pak, Bapak di situ menyatakan PET koefisiennya yang pertama berapa Pak untuk core value ke kinerja? Nilainya 1, coba Bapak lihat deh. 25, Ini Pak. Nih, berapa? Pak. 1, berapa? 25. 1, 25. 25 ya. Begini Pak Yosi, nilai koefisien PET atau PET koefisien atau koefisien jalur pada SEM itu bukan nggak bisa ya, bukan tidak bisa, tapi tidak boleh lebih dari 1, Pak. Kalau lebih dari 1, itu biasanya nih ya, kalau pengalaman saya, pertama, Bapak lupa menghilangkan beberapa indikator yang tidak valid atau tidak reliable. Atau di model Bapak ada multi-call-nya. Artinya multi-call itu bisa jadi, tapi di sini enggak sih ya, kan Bapak ini core value sama motivasi ya di sebelah kirinya. Variabel itu saling berhubungan gitu, sehingga mereka akhirnya saling tumpang tindih pengaruhnya terhadap variabel endogennya gitu. Jadi kemungkinan besar nilai Bapak yang di atas 1 ini, kemungkinan besar ya Pak, itu karena Bapak apa namanya, ada indikator yang tidak valid tapi masuk. Gitu Pak Yosi. Jadi Pak. saran saya, Bapak coba lihat lagi hasil analisis Bapak. Kan kalau apa namanya untuk melihat faktor loading, kalau validitas kan biasanya faktor untuk validitas konstruk itu kan entah faktor loading atau AV ya biasanya. Itu kan sama tuh sebenarnya syarat minimumnya di atas 0,5. Ya, Bapak lihat aja kalau untuk faktor loadingnya ada nggak sih yang di bawah 0,5 gitu. Bapak buang Pak. Karena hasil ini tuh kalau kita menutup ininya ya, misalnya saya tutup nih si PET koefisiennya, hasilnya oke gitu kelihatannya. Tapi waktu saya baca PET koefisiennya, ini ketahuan banget bahwa ada yang salah waktu pengolahan data. Jadi entah mungkin Bapak terburu-buru atau bagaimana, waktu kejar pengolahan waktu. datanya ada indikator yang mungkin tidak Bapak buang ketika dia memang ternyata tidak valid. Jadi tolong diperiksa lagi. Itu nanti Pak efeknya itu bisa kemana-mana loh Pak. Jadi bahkan misalnya Bapak nih yang ternyata yang tidak valid itu ada di motivasi kemungkinan nih ya, soalnya motivasi itu hasilnya lucu Iya, banget kan, iya, Pak. minus semua gitu. Misalnya di motivasi itu ada indikator tidak valid banyak, itu nanti bisa ngefek pengaruhnya ke eee, ya pengaruh tuh Bapak bahas komitmen ke siapa namanya, core value komitmen, core value ke kinerja itu bisa bisa kena efeknya dalam arti angka statistiknya ya. Angka statistiknya itu bisa berubah, gitu sih Pak. Jadi tolong diperiksa. Kena Nah, ya, Pak. kemudian juga sama satu lagi nih, Pak. Ini contoh bahwa kayaknya ada yang salah dengan pengolahan data Bapak ini nih. Bapak lihat, hipotesis 6 Bapak. Hipotesis 6 Bapak itu Oh, signifikan kan ya, Pak? Betul iya, ya? iya, Nilainya positif kan tuh, Pak, ya? iya, Pak. Betul kan? Iya. Nah, tapi nilai, waktu di hipotesis sebentar. Hipotesis 4 Bapak, motivasi ke komitmen, itu negatif. Betul nggak? Iya, Atau Pak. tidak signifikan. Itu Iya, iya. istilahnya gini nih, Pak. Bapak mau pergi ke Bandung lewat Bogor, ya kan? Jalan dari Jakarta ke Bogornya, itu macet total, nggak bisa dilewatin. Tapi ternyata waktu Bapak mau jalan ke Bandung lewat Bogor, kok ternyata Bapak bisa tembus gitu. Padahal jalannya udah misalnya macet total, ketutup semua gitu misalnya. Itu sama kayak gitu tuh logikanya. Jadi kan aneh ya. Gitu, Pak. Gitu. Jadi tolong diperiksa lagi nanti hasilnya. Bapak secara penulisan tadi udah disebutkan Bu Rina sudah sangat oke, sudah jauh perbaikannya dari yang awal, tapi tolong diperiksa lagi aja pengolahan datanya Pak Yosi ya, Iya, Pak. supaya hasil Bapak
jauh lebih bagus lagi. Jadi nggak kalau gini tuh Lebih nanti, logis. saya khawatirnya Bapak kan udah masuk jurnal nih ya? Ya, Ya, saya baru submit. khawatirnya Iya, iya. bakal ditolak, Pak. Iya. Heeh, kalau misalnya, karena ini kan statistik itu mempengaruhi Bapak hasil diskusi dan seterusnya ke bawah ya. Jadi tolong tolong diperiksa lagi, kalau memang ada yang tidak valid dibuang aja nggak apa-apa, bahkan core value misalnya nih, Pak, ya, istilahnya nih, dari core value yang ditetapkan dari pemerintah ternyata ada yang nggak valid, indikatornya nggak apa-apa, Pak, dibuang. Ini kan kita bicara dalam aspek, riset dan Penelitian. statistiknya ya. Jadi ternyata memang misalnya core value tersebut tidak tidak sesuai, ya mau gimana lagi gitu kan. Nah seperti itu, ya Pak Yosi ya, Baik, tolong diperiksa lagi. hitungan data ya, Pak. Itu saja sih kalau menurut saya ini yang perlu Bapak perbaiki dari yang terakhir ini ya. Baik, Pak Prima. Terima Baik, kasih, Pak. iya. Terima kasih Bu Rina, Prof. Lia, dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Prima. Prof. Lia, silakan untuk menambahkan diskusi ini. Terima kasih kesempatannya. Saya tolong aja masukan-masukannya dari penguji itu diperhatikan ya dan dipertimbangkan. Prof. Saya kira berarti akan merubah juga kalau olah data. Ya memang secara logika kalau ada uji validitas apakah itu yang sudah tidak, yang drop apakah masih dipakai. Cuma ngecek itu aja sih Iya, sebenarnya. kalau ini sih untuk fasilitasi pertanyaan sih aman semua, Prof. Kalau yang sebelumnya memang ada yang di drop kan. Oh gitu. Tapi mungkin nanti saya cek lagi, Bu, Hanya ngecek. ketika ketika pakai aplikasi. Ya karena dari hasil ininya nih, dari hasil uji hipotesisnya gitu kan. Jadi di part koefisiennya nih di hipotesis 1 ya. Mudah-mudahan aja ya, tapi angkanya kan di atas 1 koma ya. Iya, Jadi itu agak mencurigakan juga pastinya gitu kan, punya arti yang berbeda ya. baik. Jadi itu saja. Saya kira nggak lama itu olah datanya ya. Perbaikannya mungkin di kesimpulan sama di diskusinya. Diskusi. Iya. Ya, ya. Oke, dari diskusi terus ke kesimpulan kan. Saya kira selamat ya. Tadi sudah dapat apresiasi juga dari Bu Rina. Ya, tapi untuk menyempurnakan tidak salah kalau masukan dari Pak Iya, Guru ya tentu, Prof. Tentu, Prof. pertimbangkan. Iya, Prof. Karena untuk membuat tulisan Anda menjadi lebih baik. Saya kira itu cukup. Saya kembalikan kepada Bu Rina. Oke, terima kasih Prof. Lia, Pak Prima untuk diskusinya dan juga arahan serta bimbingannya kepada Pak Yozi. Pak Yozi boleh ditutup untuk Oh, iya. presentasinya. Dan di stop recordingnya dan di closing statement untuk presentasi sidang kali ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Prof. Rina, terima kasih. Memang saya memang kelihatan betul setelah proses yang sampai 3 kali ini memang kelihatan bahwa di awal-awal masih jauh dari sempurna, memang lebih karena saya mengejar deadline dan saya maksa-maksa Prof. Lia ini untuk segera ini. Jadi tapi semakin ini saya makin paham setelah dapat input atau feedback dari Bu Rina, dari Pak Prima dan Prof. Lia, dan terkait perbaikannya saya akan coba lagi Pak Prima akan coba lagi saya lihat pengolahan datanya. Izin. Nah, saya ingin lebih ke pertanyaan Ibu. Ini kan memang kan terkait sama waktunya. Jadi untuk perbaikan ini, apalagi di Februari ini ternyata kan memang banyak tanggal merah ya Bu ya. Betul. Jadi kapan saya harus terakhirnya banget untuk memasukkan revisi Jadi ini untuk kita tanda tangan itu, berarti Ibu. Untuk oke, ACC itu kan ya. baik. Jadi kita itu akan menarik data untuk yudisium. Jadi yudisium itu tanggal 25 Februari. Namun secara sistem ya, yudisium Iya, Bu. sistem. Namun sebelum yudisium itu kita harus memastikan semua mahasiswa itu sudah menyelesaikan revisinya sebelum 20 Februari, karena 20 Februari itu kita mengecek semua kelengkapan administrasi mahasiswa. Jadi
Pak Yozi sebelum 20 Februari sudah mengirimkan ke kami revisinya, nanti boleh tanda tangan digital. Kemudian nanti setelah itu yang sudah selesai ditandatangan semua ada tempat uploadnya di si akad. Jadi itu harus diupload. Nanti kalau itu sudah selesai, baru kita bisa tarik datanya dan kita yudisiumkan untuk semester ini. Nanti yudisiumnya di kampus CR wajib datang Baik. itu setelah tanggal 25 kalau nggak salah. Baik. Ya, itu aja sih di akhir Ya. periode. Oke, itu Izin Bu, satu Ya. lagi pertanyaan berarti Pak Prima berarti hasil kalau sudah perbaikan saya bisa ke Bu Di Rina ke Pak Prima email, via email atau by WA gitu ya Bu? kalau saya email, kalau Pak Oh, email. Prima mungkin terserah aja, saya bebas aja dosennya mau email atau WA-nya. Baik. Oh, Baik. Segera saya perbaiki. Terima kasih Pak Prima, Prof. Lia, Ibu Rina atas waktunya. Alhamdulillah. Meskipun masih banyak perubahan, tapi yang sudah saya syukuri memang sudah ada perbedaannya sudah. Memang saya sendiri merasakan dan alhamdulillah juga bisa Bapak Ibu lihat. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Oke, terima kasih Prof. Lia, Pak Prima, Pak Yosi juga selamat sekali lagi sudah melaksanakan sidang ini walaupun belum resmi MM, paling tidak ujiannya sudah selesai dan masih ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi gitu. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.